Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Semaksimal mungkin pun kita bersyukur. Sebenarnya syukur kita tuh belum bisa mengganti semua nikmat yang Allah berikan. Apalagi kalau kita tidak pula pandai bersyukur, maka layak kita mendapatkan azab ketika orang dia tidak pandai bersyukur. Syukur artinya terima kasih. Terima kasih kepada Allah. Kita kadang sok lebih sering pula kok terima kasih sama orang. Kita susah, sekali waktu kita butuh sesuatu, sekali waktu ketemu orang dikasih kita 1 juta, teringat kita dia sepanjang masa. Kita pengen sepertinya kita berutang budi dengan dia, kita ingat terus kebaikan dia sekali cuma. Tapi ketika Allah ngasih kita 1 kali 24 jam lupa. Maka kaum muslimin, Allah ternyata ketika orang dia lupa terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan azab dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Ketika tidak pandai bersyukur, Allah akan kasih dia azab. Apa? Dengan nikmat yang Allah kasih, bencana datang. Dengan naiknya jabatan, rusak keluarga. Dengan banyaknya penghasilan omset dia, makin tidak bahagia, dikasih azab, dikasih berbagai macam tuburan-tuburan. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan pun, dia nggak merasakan ketenangan, dia nggak merasakan kepuasan, dia nggak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena nggak pandai bersyukur. Kalau pandai dia bersyukur, kecil pun nikmat itu dipandang orang, dia akan merasa bahagia dengan itu. Berapa banyak orang hidupnya sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan. Berapa banyak orang dengan kekayaan, tapi penuh dengan kehancuran, kesengsaraan, dan kering dalam kehidupan. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang ini kita lanjutkan kajian tentang kiat-kiat agar kita bisa khusyuk. Di antara faktor yang keempat, kemarin kita jelaskan bahwa faktor yang membuat kita khusyuk, kiat-kiat yang bisa bikin kita khusyuk adalah ketika sholat, hadirkan hati, seolah-olah bisa jadi ini sholat terakhir kita. Banyak orang, dia itu sholat terakhir dia rupanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Idza qumta fi sholatika," kalau kamu berdiri untuk sholat, fasholli sholatan muwaddi', maka sholatlah kamu seperti orang sholat yang terakhir sholat. Orang kalau terakhir ya, cuman kita ini kan tidak tahu akhir kita ini kapan, mati kita kapan. Kalau lah tahu kapan orang dia mati, seperti orang yang dieksekusi mati itu, dia besok pagi kena eksekusi jam 9, nak tembak mati habis lagi. Dia mesti akan jumpa dengan anaknya, keluarganya, bahwa dia akan berpisah di dunia selama-lamanya. Dia tahu bahwa dia akan berpisah di dunia selama-lamanya, maka dia manfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin berjumpa, betul-betul kalau bisa dia tidur bersama, ketawa, tidak ada ribut-ribut lagi. Kenapa? Karena dia akan berpisah. Kalau orang dia sholat, dihadirkan hati, jangan-jangan sholat terakhir, maka dia akan serius ketika itu sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan, ini yang faktor keempat. Faktor kelima, yaitu berusaha memahami semua bacaan dalam sholat. Kalau Bapak Ibu memahami semua bacaan dalam sholat, maka Bapak Ibu akan mudah untuk khusyuk. Misalnya apa yang kita baca dalam ruku, apa Ibu baca dalam ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tahu enggak apa artinya? Adalah saat pokoknya itu yang diajarkan dari dulu. Ini yang bikin dia nggak khusyuk. Diganti bahasa Minang tidak bisa, batal salat. Harus bahasa Arab. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana maha suci Rabbi Tuhanku, a'la yang maha tinggi, wa bihamdi dan dengan semua pujian kepadanya. Kan enak, paham kita apa yang kita ngomong. Orang kalau ngomong nggak tahu arti kan kemungkinan gila. Jadi kita bukan pula bilang obat ini lagi gila kita salat. Enggak. Maksudnya kita aneh gitu kalau bicara sesuatu yang kita nggak tahu artinya, atau orang yang tidur bermimpi dia nggak sadar. Maka jangan sampai orang jadi orang yang ketika sholat komunikasi sama Allah nggak sadar, entah ngomong apa nggak tahu ya. Inilah yang membuat faktor khusyuk itu hadir ketika orang tahu artinya. Maka untuk PR pertama Bapak Ibu, pahamilah itu apa terjemahan Al-Fatihah.
Jangan sampai kita sekolah S3, komlot, disertasi bagus, profesor, Al-Fatihah nggak tahu arti. Komunikasi sama orang ahli, komunikasi sama Allah bodoh. Apa itu? Nanti dia mati misal di kuburan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling penting itu bacaan sholat. Apalagi Al-Fatihah itu penting sekali. Maka ada nasihat, jangan sampai anak kita belajar ngaji sama orang, khususnya surah Al-Fatihah. Jangan sampai kita yang ngajarin dia. Kalau yang lain belajar Iqra sama yang lain lah, tapi Al-Fatihah orang tua ngajarin. Karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Al-Fatihah yang sering diulang-ulang dalam sholat. Kalau nggak sah dia. Itu pahalanya besar. Maka kalau bisa orang tua yang ngajarin. Orang tua dia yang nggak sholat, ayolah. Jadi kiamat menyesal dia nanti. Maka kaum muslimin, kita upayakan untuk kita belajar tuh terjemahannya itu apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Bi artinya dengan, ismi nama Allah, Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Mulai belajar bahasa Arab dikit-dikit. Minimal tidak pun bisa nahu sorob dengan mantap, paling nggak tahulah arti itu tadi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Raja penguasa hari kiamat. Ad-din artinya kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini penting karena dengan itu kita tahu artinya, kita akan hadir hati. Itu yang kelima. Yang keenam, berusaha untuk memvariasikan dalam zikir sholat, bukan satu model zikir saja. Mungkin ini diantara anjuran ya, kalau bisa jangan satu model bacaan saja. Misalnya kan banyak bacaan-bacaan tuh Bapak Ibu. Imam Syekh Albani menjelaskan bahwa bacaan istiftah saja itu kalau tidak salah ada 12 riwayat tuh bacaan istiftah. Bukan Allahumma ba'id baini satu saja, ada sekitar 12. Ketika misalnya sujud misalnya, itu banyak bacaannya tuh. Di antaranya Subhana Rabbiyal A'la, dah satu. Bisa juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ada dua, wa bihamdihnya. Jadi dengan variasi itu bikin ada konsentrasi. Kenapa? Kalau kita itu aja kita baca terus, ya nggak masalah. Kita kan lagi bahas khusyuk nih. Nanti takutnya mulut mengalir aja. Mulut mengalir, kita nggak sadar. Kan sering begitu. Sama kayak orang doa, Allah maghfirli amin, amin, amin. Mulut mengalir. Tak tahu dia artinya enggak nih. Itu formalitas. Doa itu bukan formalitas. Doa itu memang betul-betul meminta. Makanya yang biasa-biasa berdoa tahu artinya. Kalau enggak amin, amin, amin ya terus nanti. Penting ini dipahami. Doa itu bukan formalitas. Ada acara kemana? Berdoa. Ada acara apa? Kemana? Berdoa. Apa ada? Berdoa. Doa sunat itu, doa mati itu, doa menikah itu, doa khitan itu. Doa apa itu semua? Nah ini penting. Lebih baik bahasa Indonesia daripada bahasa Arab, tapi tahu dia artinya. Daripada bahasa Arab, dia tidak tahu artinya. Ya kan? Allah pun nggak ngasih. Ini apa nih? Nggak minta nih. Setoran hafalan nih kayak ini. Nggak usahlah kasih lagi. Makanya nggak tahu kabul doa kita. Setoran hafalan. Ini penting, bukan saya apa Bapak Ibu, tapi ini menjadi satu renungan bahwa doa itu bukan lisan mengalir, doa itu hadirnya hati. Sholat biar khusyuk, hadirnya hati. Salah satunya apa? Kalau bisa divariasikan. Ada Subhana Rabbiyal A'la, ada Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada juga Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Bisa juga tuh kita baca dalam sujud kita. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga bacaan sujud dan termasuk juga bacaan dalam ketika kita ruku. Jadi dengan divariasikan, kata para ulama, kita kan konsentrasinya tidak selalu begitu tuh. Jadi sehingga kita berpikir, ini saya baca ini artinya. Sehingga ada konsentrasi itu, khusyuan datang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berusaha persiapan dengan sebaik-baik mungkin ketika sholat. Berwudu kita dari rumah, kemudian jalan dengan tenang, nggak boleh lari-lari. Pernah kita sampaikan kan, makruh lari-lari ke masjid. Alaikum bisakinah wal waqar, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Kata Rasulullah, idza sami'tum al-iqamata, kalau kalian sudah mendengar iqamah, famsu ila shalah, jalan ke masjid. Wala alaikum bisakinah wal waqar, hendaknya datang ke masjid dengan tenang, dengan hati yang nyaman, tentram. Kalau memang terlambat karena udah qomat tadi, famat fatakum fatim wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat dari sholat,
ikuti aja imam. Rakaat ketiga, kurang 2 tambah aja 2, jangan lari-lari. Maka dengan tenang sampai masjid, sholat qabliyah dulu, sholat tahiyatul masjid, habis itu kita berdoa atau baca Al-Quran sambil menunggu imam qomat, nanti muazin qomat. Dengan kayak gitu Bapak Ibu, ada muqaddimah, tapi belum apa-apa langsung ke masjid, nah itu goyang misalnya. Makanya Imam Nawawi saya pernah baca, kenapa kita tuh suruh wudu dulu? Kenapa dalam sholat harus wudu dulu? Kalau enggak wudu enggak sah sholat kan? Orang jelas wudu enggak masuk dalam sholat. Tapi kalau enggak wudu enggak sah sholat. Kenapa? Biar ada melepaskan kebiasaan yang sebelumnya. Kita di pasar sehari-hari, Pak 2000, 3000 apa segala macam. Sekian jam. Tapi ketika kita mau sholat, kita wudu dulu. Jadi ada jarak sholat dengan jualan tadi diputus dengan wudu kan? Diputus dengan wudu, diputus pula dengan hal-hal yang berdoa segala macam, sehingga konsentrasi kita hadir. Kemudian selanjutnya jamaah yang ke-8, berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu khusyuan. Yang mengganggu khusyuan biasanya ada 2. Yang pertama tempat yang kurang bersih, mungkin bau, kurang kondusif segala macam. Ini kalau bisa diperhatikan tempat kita. Atau terlalu menarik, misalnya sejadah. Kalau sejadah kita ini mantap nih. Sejadah kalau terlalu banyak warnanya, ada kupu-kupu, nanti ada apa, itu nggak khusyuk banget. Karena lagi sholat sujud, tempat sujud. Ini kubahnya agak apa sih? Yang di bawahnya itu kayaknya ada bunga-bunga. Nggak jadi khusyuk. Makanya ibu-ibu kalau pakai telakung nggak usah terlalu keren-keren kali apa telakungnya lah. Yang bapak-bapak pakai sarung, ada di bawah wadimor. Oke, saya waktu kuliah dulu, waktu kami kuliah di Mahat Ali dulu, itu dosen ngasih tahu, yang pakai sarung dibalik ke atas semua ada. Yang wadimor, gajah duduk, gajah terbang, gajah nungging, gajah apa, itu dinaikkan ke atas semua. Yang Samarinda, yang apa, mangga, yang itu kalau sholat kan apa tuh? Wadimor, mangga, itu sampai kayak gitu Untuk jangan sampai. Begitu pula sajadah, termasuk itu mengganggu khusyuan. Syukur di musola kita hijau aja. Apa yang mau dibedakan? Tidak ada, hijau aja. Tapi kalau dibeda-beda, ada warna ini, warna itu, ada gambar ini, gambar itu, itu yang bikin kita nggak khusyuk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kan kalau ke masjid ini kan kita satu warna aja, hitam aja, itu putih, semua kan begitu. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pikiran, yang mengganggu pikiran sehingga nggak khusyuk. Apa dia? Ada 2. Yang pertama, kalau dalam hadis itu ketika lapar, sementara makanan sudah dihidang. Kita lapar, makanan sudah dihidang. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la salata bihadratil ta'am wala huwa yudafiul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan, tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan, dan ketika sesak mau ke WC. Kita ini udah komat, makanan sudah hadir, perut lapar, ke masjid atau makan? Makan aja. Kalau terlampau lapar makan. Tapi kalau tidak lapar udah gendut, makan udah ada saat tidak usah ke masjid. Tidak usah lah, ke masjid aja. Ini khusus bagi yang udah lapar aja nih. Yang asam lambung udah naik, yang asam lambung belum naik, santai aja. Kemudian sakit perut, makruh hukumnya. Selesaikan urusan ke belakang dulu. Ya, nanti baru datang. Jangan dipaksakan. Sehingga nanti dalam sholat kayak gini-gini. Ya kan? Rakaat kedua lepas juga rupanya. Ya kan? Kemudian jamaah yang dimuliakan, berarti ada 2 ya. Satu tempat, yang kedua pikiran. Ya, kalau tempat yang tadi, kalau pikiran itu makan, kemudian terkait dengan membuang sesuatu, berarti masuk keluar gitu kan. Dan yang terakhir, biar kita bisa khusyuk juga, mudah khusyuk adalah berdoa kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang enggak pernah khusyuk. Wa min nafsi la tasba', dari jiwa yang enggak pernah merasa kenyang. Wa min du'ain la yustajaba lahu, atau la yusma', atau dari doa yang Allah tidak terima doanya. 4 kita berlindung kepada Allah. Yang pertama dari min ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga jiwa yang nggak pernah kenyang. Yang terakhir doa yang tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.